Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Kita masih diberikan beribu nikmat sehingga kita mungkin kita tidak akan bisa menghitungnya sehingga patut untuk kita syukuri. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah adalah suri tauladan kita, maka patutlah kita juga untuk bersolawat atas beliau, sekaligus juga meneladani apa-apa yang datang dari beliau. Alhamdulillah kita pertemuan kemarin, 5 pertemuan itu sudah merampungkan dan menyelesaikan bab pertama atau kisim pertama, bagian pertama dari ilmu mantik klasik. Bagaimana kemarin sudah kita jelaskan semua, kita sudah menyelesaikan semua dan insya Allah paham ya. Insya Allah paham ya. Insya Allah paham. Kalau paham, coba saya tes. Nah, ini saya tes. Jadi ujiannya sebenarnya itu jangan ujian ada persiapan. Ujiannya itu ujian mendadak gitu. Gitu. Misal coba saya tes. Mana ketuanya? Ketuanya nggak ada ketuanya. Oke, coba. Dari yang mana dulu? Sebutkan salah satu syarat membentuk definisi. Salah satu syarat, satu saja. Coba, Mas Ita, ayo. Iya, apa? Satu saja syarat ketika kita mendefinisikan sesuatu. Apa? Oke. Takrif itu atau definisi itu dia itu harus bersifat mengumpulkan sekaligus dia juga harus bersifat membatasi. Kemudian untuk membangun definisi atau at-takrif bil had yang bersifat nakis. Ayo Jam, apa? Apa yang harus diperlukan? Enggak ada, sudah hilang, sudah hilang. Sudah enggak ada tulisannya. Apa? Had nakis. Fasal Jinsun, Jinsun bait. Beneran? Ya udah. Contoh misal manusia, contohnya apa? Al-insan ditakrif. Ya. Langsung aja jauhar natik. Oke. Itu salah satu contohnya. Nisbatul alfat lil ma'ani itu ada 5. Coba sebutkan apa 5 tersebut. Bisa sampean, ayo. Iya, mustarok. Iya, taroduf. Kurang 1. Tabayun. Tabayun tadi. Takhuluf itu apa? Udah taroduf sudah. Kurang 1.
Tawatu, tasyakuk, kemudian tasyarukun atau istirok itu kan. Kemudian yang keempat taroduf sama tabayun. Coba makna dari al-kul itu ada apa saja, Jis? Ini random saya. Biar ini gini, teman-teman. Nah, ini. Biar buka kayak gini. Ayo, apa? Al-kul al-majmu, kemudian al-ba'at al-majmu'i, kemudian sama al-mahiyya al-murakkabah minal ajza. Oke. Apa yang dimaksud dengan al-ilmu ad-daruri? Fatih, apa teh? Apa yang dimaksud dengan ilmu ad-daruri? La yahtaju ilat ta'amul atau ilan nador. Contohnya apa? Panas. Ya, contohnya panas. Ketika kita sudah belajar bab dilalah wa aksamuha, ulama mantik atau manatiko, mereka tidak mengiktibar atau menganggap semua pembagian dilalah itu dimasukkan di ilmu mantik. Ya. Coba apa saja aksam daripada dilalah itu yang diiktibar oleh manatiko. Ini siapa? Lupa saya. Iya, Mbak Nisa. Apa? Iya. Apa pembagian daripada dilalah yang diiktibar oleh manatiko? Iya. Dilalah wadaiyah. Dilalah wadaiyah itu dia itu masuk dalam cakupan apa? Dilalah yang dia. Berarti yang diiktibar oleh manatiko itu dilalah dia yang wadaiyah. Macam daripada dilalah wadaiyah ada berapa? Mas Soleh. Ya. Ada berapa? Oh, langsung nyari. Siapa ini Mas Soleh ini kan? Ini. Apa? Apa saja? Dilalah wadaiyah ada berapa? Mutobakiyah, tadamuniyah, iltizamiyah. Oke. Kemudian ketika saya mengatakan ahlul azhar ulama, dia itu min kobil apa? Dia itu termasuk apa? Coba mujtabah. Ayo. Ketika saya mengatakan ahlul azhar ulama, dia itu termasuk kul atau kulli. Kul atau kulli atau kulliyah. Ulama. Termasuk kul. Kul yang bermakna apa? Oke, al-ba'at al-majmu'i. Oke. Nah, kita lanjut ya. Karena sudah diuji, gitu kan. Insya Allah semua yang tadi diuji, insya Allah cepat butuh. Insya Allah cepat dibutuhkan. Entah yang diuji atau teman-teman yang nggak diuji. Oke. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas permasalahan apa sih yang dimaksud dengan kodiyah gitu. Nah, karena sudah selesai kemarin pembahasan atau kisem tasawurat itu sudah selesai, maka kita beranjak di kisem dikot. Sebagaimana awal pertama kita bertemu gitu kan. Di pertemuan pertama kita tahu kalau yang namanya tasawurat
dan tasdikot masing-masing punya pembahasan yang spesifik. Tasawurat punya mabade, juga punya makosid. Kemudian tasdikot dia juga punya makosid, juga punya juga punya mabade. Makosid itu apa maksudnya? Tu tujuan. Tujuan dari belajar pembahasan tasdikot itu apa gitu. Sedangkan pembahasan kemarin setelah kita mengetahui tujuan dari membahas apa yang dimaksud dengan kisem at-tasawurat itu akhirnya hasil akhir nanti kita akan belajar yang namanya definisi. Lalu apa maksud dari tasdikot? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Apa? Al-qiyas atau al-hujjah, disebut dengan al-hujjah. Nanti pembahasan itu pembahasan terakhir. Itu yang akan kita bahas. Lebih spesifiknya nanti pembahasan kias mantiki. Itu yang nanti yang akan menjadi hasil akhir. Contohnya apa? Kias. Misal saya ambil contoh. Aziz adalah anak yang rajin. Setiap anak yang rajin dia itu disayang orang tua. Berarti nanti dari dua kata tadi, dua kalimat yang saya lontarkan tadi, nanti kalau sekiranya kita terima, maka otomatis akan menghasilkan suatu natijah. Natijah itu adalah hasil akhir. Hasil akhirnya. Atau bahasa kerennya itu adalah konklusi. Itu bahasa kerennya. Bahasa kerennya gitu. Sehingga natijah yang akan kita peroleh dari ketika saya mengatakan Aziz adalah anak yang rajin. Setiap anak yang rajin dia itu disayang oleh orang tua. Maka natijahnya Aziz disayang orang tua. Itu yang namanya kias. Atau dalam bahasa ilmiah biasa disebut dengan silogisme. Biasanya disebut dengan gitu. Metodenya disebut dengan metode deduksi. Nah, itu apa ini? Oke, kembali lagi. Di kias, perhatikan yang saya katakan tadi. Aziz anak rajin. Setiap anak yang rajin, dia disayang orang tua. Nah, dari dua kalimat tadi, dua kalimat itu disebut dengan qodiyah. Itu yang namanya qodiyah. Sehingga ketika saya mengatakan Aziz itu adalah anak yang rajin, itu qodiyah. Setiap anak yang rajin disayang orang tua, itu juga qodiyah. Di mana qodiyah tadi, dia itu terangkai daripada satuan-satuan yang membentuk dirinya. Apa satuan itu? Pasti satuan itu berbentuk mufrad. Iya. Apa satuannya? Yang pertama, di kalimat pertama. Ada aziz dan rajin. Aziz itu dia itu mufrad, kemudian rajin itu dia itu juga mufrad. Ketika kita satukan di sana, ketika kita berlakukan makna rajin kepada sosok yang namanya aziz ini, maka itu yang namanya qodiyah. Kenapa? Karena kita memberlakukan suatu makna kepada individu yang namanya aziz. Atau dalam bahasa gampangnya kita menghukumi aziz itu dengan apa? Dengan rajin. Itu namanya qodiyah. Nah, qodiyah ini dia juga punya definisi. Kita akan bahas definisi qodiyah habis ini. Qodiyah sebagaimana yang kita kenal biasanya ini, yang kita kenal kalau kita belajar ilmu nahwu, kalau kita merangkai misal jumlah itu termasuk jumlah ismiyah. Berarti dia itu terangkai dari mubtada dan khobar. Kalau kita merangkai jumlah fi'liyah berarti terangkai dari fi'il sama fa'il sama.
Dua jumlah itu di ilmu mantik istilahnya disebut dengan qadhiyah. Oke? Masuk ya? Mudah ya, masih mudah dicerna ya. Kemudian kita akan bahas apa yang dimaksud dengan qadhiyah. Qadhiyah itu apa? Al-qadhiyah. Nah, ini qadhiyah. Qadhiyah itu apa? Dia itu adalah qaulun. Nah, ini harusnya hmm, Amit. Siap. Terima kasih. Mas Soleh. Qadhiyah qaulun yahtamilu as-sidq wal kadzib lidzatihi. Oke, namanya qadhiyah. Oke, nggak apa-apa. Jadi qadhiyah itu adalah suatu qaul, perkataan. Ini. Kalau saya mengatakan qaul atau yang dimaksud adalah qaul, pasti sudah otomatis dia itu bukan sesuatu yang mufrad. Ya, berarti dia bukan sesuatu yang mufrad ya. Sehingga sesuatu yang mufrad tidak mungkin kita sebut sebagai qadhiyah. Ya. Dia itu adalah suatu perkataan. Perkataan yang bagaimana? Yahtamil. Yahtamil itu dia itu mengandung. Mengandung. Makanya orang yang mengandung itu namanya hamil. Yahtamil mengandung apa? Mengandung as-sidqa wal kadhib. Kebenaran juga kebohongan. Lidatihi. Ini yang penting. Karena dirinya sendiri. Bukan disebabkan sesuatu yang lain. Sehingga ketika saya mengatakan Aziz apa? Soleh. Oke. Wali. Masih belum. Saya lihat masih belum wali. Belum. Tapi punya potensi. Punya potensi. Iya, bil kuah. Kalau bil fiilnya belum ya. Kalau secara aktualnya belum. Tapi bil kuahnya, iya. Kita semua itu potensi jadi menjadi wali. Kita. Iya, tergantung nanti wali kita jalur apa gitu kan. Banyak jalurnya. Ada wali jalur tidur juga. Mungkin Diu nanti kan wali jalur tidur gitu. Ya, wali jalur ngopeni wong liya. Maaf ya, saya pakai bahasa Jawa sedikit. Oke, Aziz Soleh. Iya kan? Ketika saya mengatakan Aziz Soleh, berarti bisa difahami. Difahami apa? Dia itu adalah suatu kaul di mana perkataan ini ketika dilihat dari secara dirinya sendiri ini, dilihat dari perkataan ini sendiri, dia punya dua potensi. Potensi apa? Potensi untuk suatu kebenaran. Benar-benar Aziz ini adalah seorang yang soleh atau kadib. Atau dia itu bukan seorang yang soleh.
Sehingga ketika saya mengatakan Aziz Soleh, Diu berhak dan punya anggapan kalau omongan saya itu adalah omongan yang benar atau omongan saya itu adalah omongan yang dusta. Masuk? Masuk ya? Nah, itu. Dilihat dari dirinya sendiri. Sehingga apa? Sehingga Al-Qadiyah ini dia itu memasukkan sesuatu yang memang dari asalnya ketika dilihat dari siapa yang ngomong, dia itu jelas-jelas benernya. Itu. Jadi syarat daripada qadiyah itu punya dua unsur. Kemungkinan kebenaran, suatu kebenaran atau kemungkinan suatu kedustaan. Di mana ketika kita mengatakan, oh iya, dia itu adalah qadiyah. Sekarang pertanyaannya, misal ketika Rasulullah mengatakan, kullu bid'atin dolala. Ini paling senang dia itu. Kalau contoh ini. Kayak gini aja. Qadiyah gak? Qadiyah dia kan? Qaul kan? Qadiyah dia. Yang mengatakan adalah Rasulullah. Di mana ketika Rasulullah itu mengatakan, ketika dilihat dari siapa yang ngomong, sudah pasti. Nggak ada ihtimal kadibnya. Benar ya? Ketika Rasulullah ngomong, apakah ada ihtimal kadibnya? Apakah ada ihtimal kadibnya? Oh, bermasalah nanti akidah sampean mengatakan seperti ini. Sehingga kalau perkataan ini dilihat dari siapa yang ngomong, maka konsekuensinya dia tidak punya ihtimal kadib. Sehingga kalau dilihat dari siapa yang ngomong, kullu bid'atin dolala tidak bisa disebut dengan qadiyah. Kenapa? Karena qadiyah itu punya ihtimal dua. Yang pertama sidik, yang kedua adalah kadib. Ya. Sedangkan di sini di qaul Rasulullah hanya menyisahkan sidik saja. Faham sampai sini? Begitu juga di Al-Qur'an. Al-Qur'an itu isinya itu tasawur dan qadiyah juga. Sehingga ketika kita mengatakan, oh di Quran itu ada ayat mengatakan misal, apa? Contoh, di Quran apa? Apa? Ayo Pak, contoh sampean apa? Apa? Contoh satu saja qadiyah yang ada di Quran. Apa? Apa? Iya. Udah, ayo. Contoh saja. Ngomong aja. Jangan dilihat siapa yang mengatakan. Ayo. Oke, Allahu Ahad. Oke, ini. Qadiyah gak dia? Qadiyah ya, qaul. Yahtamilus sidqa wal kadib. Harusnya gitu. Tapi ketika yang ngomong ini atau yang berfirman ini adalah Allah, maka di sana tidak menyisahkan satu ihtimal. Ihtimal apa? Ihtimal lagi-lagi tidak menyisakan ihtimal kebohongan. Sehingga yang tersisa itu cuma satu, asidik saja. Sehingga kalau gitu pertanyaannya, loh, berarti Al-Quran juga sabda Nabi, dia juga nggak disebut dong dengan qadiyah. Katanya qadiyah itu adalah qaulun yahtamilu sidqa wal kadib lidatihi. Nah, pentingnya qaid lidatihi ini di sini dia itu memasukkan suatu omongan yang ketika dilihat dari siapa yang ngomong dia itu tidak menyisahkan salah satu dari iktimal ini. Sehingga
Kebalikannya juga misal, ketika Musailamah Al-Kadzab mengatakan, saya adalah nabi misal, ana nabiyun, andai kan ini nabiyun, ana nabiyun. Dan yang mengatakan ini adalah Musailamah. Sekarang pertanyaannya, perkataan Musailamah ketika dilihat dari yang ngomong, menyisahkan dua hal ini enggak? Atau ada ihtimal dua ini enggak? Enggak ada ya. Enggak ada kemungkinan dari dua ini. Tapi yang menyisakan, yang disisahkan itu adalah kadhib saja. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, yang namanya qadhiyah itu bukan dilihat dari siapa yang mengatakan. Bukan dilihat siapa yang bertita. Bukan dilihat siapa yang bersabda. Bukan dilihat siapa yang berfirman. Tapi dilihat dari segi perkataan itu sendiri. Lidatihi. Makanya ada qaid lidatihi. Ini sangat penting. Qaid lidatihi ini. Karena kalau nggak ada qaid lidatihi ini, nanti sabda Rasulullah nggak bisa dikatakan sebagai qadhiyah, firman Allah nggak bisa dikatakan sebagai qadhiyah, perkataan Musailamah Al-Kadzab yang jelas-jelas berdustanya tidak bisa dikatakan sebagai qadhiyah. Padahal dia itu adalah qaulun, ya kan? Serangkai dari apa kalau kemarin kita maudhu sama mahmul. Di antara keduanya juga ada nisbah hukmiyah. Itu yang pertama. Sebenarnya masih banyak ihtimal hal-hal yang dimana dia itu tidak dilihat dari dirinya sendiri. Dia itu nanti tidak bisa dimasukkan dalam ranah qadhiyah. Sebagaimana ketika saya mengatakan gini, askini alma. Ayo. Dia saya mengatakan askini alma. Beri saya air. Beri saya air. Qadhiyah gak dia? Nggak bisa ya, katakan qadhiyah ya. Kenapa? Karena qadhiyah itu adalah kemarin ketika kita membahas di Mabahisul Alfat, lafat itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Mufrad sama murokab. Yang murokab dia itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Murokab yang dia itu nakis sama murokab tam. Yang nakis dia dibagi menjadi dua apa? Masa yang murokab nakis dibagi menjadi insya'i sama khobari? Apa? Takyidi sama tahu? Masa gitu. Masa takyidi sama ghairu takyidi. Itu. Yang ghairu takyidi contohnya apa kemarin? Fil masjid. Lah nanti yang dia itu takyidi dibagi menjadi dua apa? Tausifi sama idofi. Ar-rajulu as-soleh. Itu masuk dalam ranah tausifi. Sedangkan ketika saya mengatakan gulamu zaidin termasuk idofi. Di mana murokab yang nakis itu sudah nggak masuk dalam qadhiyah. Kemudian yang murokab yang tam ada dua. Apa saja murokab yang tam itu? Insya'i sama khobari. Yang masuk dalam ranah qadhiyah itu cuma khobari. Nah pertanyaannya ini. Askini alma, dia itu termasuk murokab yang khobari atau termasuk murokab yang insya'i? Insya'i. Kenapa? Karena dia itu termasuk amr. Perintah. Sekarang pertanyaannya, ketika saya mengatakan askini alma, dia jelas ketika dilihat dari bihasabi dhahiri al-lafat, bihasabi dhahiri apa al-qaul, dia itu enggak masuk dalam ranah qadhiyah. Jelas banget ya. Ya. Tapi ketika kita mengatakan atau kita melihat dari lazim atau konsekuensi dari apa? Konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya seseorang yang mengatakan beri saya air. Kelazimannya apa? Lazimnya.
Ana atsyan. Saya haus. Kelazimannya. Walaupun kelazimannya dia itu ana atsan itu seperti qadiyah, tapi karena bukan dilihat dari segi dirinya sendiri, maka dia tidak bisa masuk dalam ranah qadiyah. Walaupun konsekuensinya itu qadiyah kan? Ana atsan qadiyah enggak? Saya haus, saya lapar, saya pusing, saya sakit. Qadiyah. Tapi dia itu bisa dikatakan sebagai qadiyah bihasabi lazimihi, tidak bihasabi datihi. Sehingga perkataan askini alma dia tidak bisa masuk dalam cakupan qadiyah ini. Paham? Yang awal tadi paham? Yang qaul Rasul, kemudian contoh Quran, Allahu Ahad, paham ya? Enggak sulit ya? Enggak sulit? Sulit. Oke, enggak apa-apa. Nanti insya Allah dengan berjalannya waktu insya Allah akan paham sendiri. Insya Allah. Oke, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan qadiyah. Jadi qadiyah itu adalah qaulun, suatu perkataan yahtamil, yang punya kemungkinan atau dia itu mengandung di dalamnya. Di perkataan itu mengandung beberapa hal. Apa? Mengandung apa? Yang pertama itu adalah as-sidik atau suatu kebenaran. Dan yang kedua adalah al-kadib, yakni suatu kebohongan atau kedustaan. Tapi lihat, yang paling penting adalah koyet ini, lidatihi, ketika dilihat dari segi dirinya sendiri. Maksudnya dilihat dari dirinya itu dilihat dari qadiyahnya atau kaulnya itu. Bukan dilihat dari siapa yang ngomong, bukan dilihat dari konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perkataan, dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa yang saya sebutkan, walaupun ada masih banyak kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Tapi ini intinya. Gitu. Nah, setelah ini sudah selesai, kita akan bahas taksim atau ya taksim itu pembagian. Pembagian daripada qadiyah. Itu. Saya hapus boleh? Saya hapus ya. Qadiyah secara awal, ini qadiyah ya. Al-qadiyah dibagi menjadi dua. Ada yang namanya qadiyah hamliyah, ada namanya qadiyah syartiyah. Misal, saya kasih contoh yang gampang, yang ada di kitab. Ketika saya mengatakan asyamsu toliatun, matahari itu terbit. Qadiyah ya? Qadiyah. Di mana ketika saya mengatakan asyamsu toliatun, berarti secara tidak langsung atau secara tafsilnya saya ingin mengatakan bahwa makna daripada toliah ini atau makna daripada toliah artinya apa? Oke, saya memberlakukan makna terbit ini kepada afrod as-samsu. Sebenarnya gitu yang ingin saya katakan. Cuma ketika saya singkat, saya ingin mengatakan matahari itu terbit. Nah, udah gitu aja. Fahami bahwa yang saya hukumi sebagai terbit itu adalah matahari. Saya memberlakukan sesuatu hal kepada sesuatu yang lain. Apa suatu hal ini? Yakni at-toli'ah. Sebagaimana pelajaran kemarin kita di awal, di pembahasan Anwa'ul Ilmi Al-Hadis. Ketika saya mengatakan asyamsu toli'ah, di mana asyamsu toli'ah itu termasuk tasdik. Rukun daripada apa? Beberapa
Apa rukun daripada tasdik itu ada beberapa hal. Apa rukunnya? Yang pertama ada yang namanya maudhu. Kemudian toli'ah ini adalah mahmul. Di mana di dalamnya ini ada namanya nisbah hukmiyah. Oke, misal ketika saya mengatakan asyamsu toli'atun. Berarti saya memberlakukan makna terbit kepada afrod atau individu daripada matahari. Saya memberlakukan sesuatu hal pada sesuatu yang lain. Itu yang disebut dengan qadiyah hamliyah. Tapi beda ketika saya mengatakan gini. In kanati asyamsu. Ini beda lagi kasusnya nanti. Contoh yang awal, saya hanya mengatakan matahari itu terbit. Sudah gitu aja. Sedangkan yang kedua ini saya mengatakan jika matahari itu terbit, maka siang pun ada. Berarti di sana saya mendatangkan adat syarat. Ini kan ini adat asyartu. Adat syarat. Saya memperlakukan di sana. Sehingga mau nggak mau ketika saya mensyaratkan sesuatu, berarti harus ada konsekuensinya. Konsekuensi daripada apa yang saya syaratkan. Ya. Misal, ketika saya ngomong gini, kalau saya lulus, maka saya akan nikah. Misal. Ini misal ya, cuma misal saja. Yang awal yang disyaratkan, jika saya lulus. Itu adalah suatu syarat. Ya, itu adalah syarat. Di mana suatu syarat itu harusnya ada suatu konsekuensi. Konsekuensi daripada syarat itu. Supaya syarat itu bisa kita fahami sebagai kalam yang sempurna. Kalau dia nggak ada konsekuensi, hanya berupa syarat saja, atau kalau di ilmu nahwu disebut jumlah inkanati syamsu toli'ah disebut sebagai apa? Apa? Kan sudah selesai. Apa tufasaniyah? Inkanati syamsu toli'ah. Apa? Wah ini kok ada ngomong A, B, C, D. Kok nggak satu kesatuan gitu? Coba, apa yang ini ketika saya mengatakan, jika matahari itu terbit. Jika matahari itu terbit, apa? Adat syarat. Jumlah yang ada adat syaratnya disebut sebagai apa? Aduh, gimana ini? Aduh, ada buat PR sampean. Baru aja posting-posting sudah khatam itu, Tufasania gitu. Iya, berapa hari posting-posting Tufasania? Berapa hari? Sudah lupa lagi loh. Duh. Oke, kembali lagi. Kembali lagi. In kanati syamsu toli'atan. Jika matahari itu terbit. Ini adalah kata yang disyaratkan. Dan kata yang disyaratkan itu bisa difahami dengan sempurna kalau ada konsekuensi daripada sesuatu yang disyaratkan. Seperti tadi ketika, jika saya lulus, maka saya akan nikah. Kalau saya mengatakan jika saya lulus, orang akan bertanya-tanya. Iya kan? Orang akan bertanya-tanya. Kalau kamu lulus mau ngapain gitu? Kok kamu mengatakan jika saya lulus?
Ketika saya tambahi, saya akan nikah. Berarti di sana bisa difahami. Baru bisa difahami. Sama dengan ini. Misal saya mengatakan, jika matahari itu terbit, sudah itu aja. Coba sampean pahami. Masih menyisakan suatu pertanyaan nggak? Pasti. Loh, kalau matahari terbit, mau apa gitu? Ada apa gitu? Oke, konsekuensinya namanya fannaharu maujud. Ya, fannaharu maujud ini sebenarnya kan jumlah hamliyah kan? Atau kodiyah hamliyah. Hamliyah. In kanati syamsu toliatan, dia juga apa kodiyah hamliyah. Cuma dua kodiyah hamliyah ini dia itu ditambahi adanya adat syarat. Dengan ditambahinya adat syarat, adanya jumlah yang disyaratkan atau kata yang disyaratkan, juga ada kata yang menjadi konsekuensi daripada jumlah ini. Maka disinilah yang disebut dengan kodiyah syartiyah. Kodiyah syartiyah itu punya dua. Pensyaratannya atau syaratnya itu kadangkala dia itu bersifat al-ittisol. Ittisol itu menyatukan. Menyatukan satu kodiyah dengan kodiyah yang lain. Atau dia itu meniadakan. Atau al-inat kalau bahasa Arab. Sehingga ketika saya mengatakan gini. Al-adadu imma zaujun au fardun. Kodiyah gak dia? Kodiyah. Dan jelas dia itu bukan kodiyah hamliyah. Kenapa? Karena kodiyah hamliyah itu memberlakukan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Sedangkan ini al-adadu imma zaujun au fardun, dia tidak memberlakukan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ya. Kenapa? Karena yang awal ini dia itu sifatnya merekatkan. Merekatkan apa? Merekatkan satu bagian dengan bagian yang lain. Itu sifatnya, sifat daripada ini. Syartiyah ini. Sedangkan yang kedua, bilangan itu kalau dia apa genap, ya dia itu ganjil. Sehingga di sana kita seolah-olah ingin mengatakan kalau suatu bilangan itu tidak mungkin kita berlakukan pada dirinya genap sekaligus ganjil. Tidak mungkin. Sehingga ketika saya mengatakan al-adadu imma zaujun au fardun, seolah-olah saya ingin meniadakan salah satu di antara dua torof ini. Itu yang namanya bersifat al-infisol. Kalau ini sifatnya al-ittisol. Ittisol itu dari wazan apa? Nah, memalingkan muka. Takut saya tanya dia. Ya. Apa? Ittisol itu masdar kan? Ittisol. Dari apa? Ittasola. Ittasola itu ikut wazan apa? Ifta'ala. Kenapa kok bisa menjadi ittasola? Dia itu asalnya apa? Asalnya apa? Asalnya wasola. Kenapa kok dia bisa menjadi ittasola? Ketika dia diikutkan wazan ifta'ala. Ayo. Kenapa? Asalnya apa? Asalnya. Ketika diikutkan wazan ittasola, ketika wasola berarti apa? Iutasola. Kenapa bisa menjadi ittasola? Apa kaidahnya? Kaidah ilalnya gimana? Idza waqa'atil wawu wal ya'u. Wah, enggak ada yang kan. Apabila ada wawu dan ya yang dia itu menjadi fa'il berada di fa'il pada wazan ifta'ala,
maka ubahlah wawu atau ya tadi menjadi tak, sehingga menjadi apa? Ittasola. Ittasola. Kemudian ketika ada dua kata atau huruf yang sejenis atau mutajanisen, maka idghamkan yang pertama pada yang kedua, maka menjadi apa? Nah ini murojaah saya. Dulu pelajaran saya di pondok ini. Udah, ini enggak, jangan enggak masuk, enggak masuk. Nah ini, oke, kembali lagi tadi ya. Jadi qadhiyah itu ada dua. Apa qadhiyah itu? Ada yang namanya qadhiyah, ada qadhiyah syartiyah. Qadhiyah hamliyah itu dia itu hanya memberlakukan suatu kepada sesuatu yang lain. Apa sesuatu itu? Sesuatu yang sifatnya mufrad kepada sesuatu yang lain, sehingga dia disebut dengan qadhiyah hamli. Sedangkan qadhiyah syartiyah kita memberlakukan suatu jumlah kepada jumlah yang lain. Baik pemberlakuan itu sifatnya mengikat atau sesuatu pemberlakuan sifatnya apa? Sesuatu memisahkan. Sehingga nanti ketika dia itu bersifat al-ittisol atau sifatnya itu mengikat, maka qadhiyah syartiyah ini disebut dengan qadhiyah syartiyah al-it. Masa qadhiyah syartiyah al-ittisoliyah? Muttasilah. Sedangkan ketika dia itu sifatnya meniadakan, maka disebut dengan qadhiyah syartiyah. Ini qadhiyah syartiyah munfasilah. Nah, di hari ini kita akan membahas khusus qadhiyah qadhiyah hamliyah dan pembagiannya. Tentunya pembagian yang masih mudah dijangkau ya. Kemudian qadhiyah syartiyah yang muttasilah saja. Yang munfasilah kita akan kaji di pertemuan selanjutnya. Karena membutuhkan effort, sedikit membutuhkan effort. Itu. Sudah ya? Paham? Paham atau kurang jelas? Paham atau kurang paham? Sudah jelas atau kurang jelas? Easy. Oh. Kalau kata ketua itu easy itu. Oke, kalau Pak Ketuanya easy, kita lanjut lagi. Saya hapus boleh? Hapus ya. Ih. Oke. Yang pertama kita akan bahas qadhiyah hamliyah. Nah, qadhiyah hamliyah yang akan kita bahas di sini adalah taksimnya atau pembagiannya. Apa pembagiannya itu yang pertama? Ada pembagian taksimuhu bi'tibari maudhu'ihi. Ini pembagiannya. Ketika ditinjau dari segi maudhu'nya atau ditinjau dari segi subjeknya. Kalau di bahasa Indonesia ada istilah subjek dan predikat. Ketika saya mengatakan Budi itu rajin, Budi itu adalah subjek, rajin itu adalah predikat. Kalau di bahasa Arab kan di ilmu logika atau di ilmu mantik istilahnya Budi itu adalah maudhu, sedangkan rajin itu adalah mahmud. Ya. Nah, taksim ini atau pembagian ini dia itu ditinjau dari segi maudhu'nya. Dilihat dari segi maudhu'nya. Ya.
Karena kita belajar ilmu mantik kemarin, pembahasan inti daripada ilmu mantik itu adalah membahas seputar makna. Dan makna itu ada yang bersifat universal atau disebut dengan apa? Kulli. Sedangkan yang kebalikannya adalah juz'i. Bagaimana kemarin kita belajar bab mabahisul alfat. Taksim daripada lafat itu apa? Yang pertama lafat itu adalah yang mufrad, ada yang murokab. Yang mufrad itu ada yang maknanya itu sifatnya kulli, ada yang juz'i. Dan yang paling banyak yang dipakai di ilmu mantik atau ilmu logika apa? Kulli atau juz'i? Kemarin yang saya jelasin. Kenapa alasannya? Kenapa kok kulli yang paling banyak dipakai di ilmu mantik? Apa alasannya? Apa alasannya? Apa alasannya? Buat PR. Cari di catatannya masing-masing nanti. Oke. Taksim daripada qadhiyah hamliyah bi'tibari maudhu'i ketika qadhiyah hamliyah itu ditinjau dari segi maudhu'nya atau ditinjau dari segi subjeknya, maka ada kala subjek daripada qadhiyah itu ada yang kulli, ada yang juz'i. Ya. Yang kulli, coba kasih contoh. Lafat kulli. Apa contohnya, Mbak? Apa contohnya? Apa contoh daripada kulli? Iya, sampean yang memalingkan muka karena takut ditanya. Ayo. Ayo, apa contoh daripada kulli? Kulli itu kan mufrad kan? Masa al-insan natik? Kulli, contoh kulli apa? Satu saja. Asad. Ayo apa lagi? Al al-insan, oke. Jangan al-insan, jangan al-asad. Itu terlalu kasaran gitu. Apa? Mas Bait, apa lagi? Masjid, apa lagi? Apa? Siapa? Kalau nama orang itu bukan kuli. Alam itu bukan kuli, tapi dia juz'i. Ya. Apa, Sidki? Contoh daripada kuli. Coba. Iya, nggak apa-apa. Contoh daripada kuli apa? Satu saja. Yang anti mainstream. Ayo. Iya, harus. Enggak. Kuli saja, lafat kuli. Apa? Pasar. Iya, apalagi? Supermarket, apalagi? Mall itu dan jajaran-jajarannya ini kalau mbak-mbaknya itu paling paham ya. Untuk tempat yang digunakan untuk apa ya istilahnya belanja, healing dan lain sebagainya paling paham pokoknya. Paling hafal. Oke. Nah, karena maudhu daripada qadhiyah itu atau suatu proposisi itu ada kalanya dia itu kulli, ada kalanya juz'i. Ada kalanya gitu. Kulli berarti maudhunya itu bersifat universal, sedangkan juz'i itu maudhunya bersifat parsial atau khusus. Misal saya mengatakan, Aziz itu anak yang cerdas. Aziz itu anak yang cerdas. Maudhu daripada qadhiyah tadi apa? Maudhu daripada proposisi yang saya katakan atau yang saya utarakan apa? Aziz. Aziz itu kulli atau juz'i? Juz'i. Lah berarti nanti dia masuk di sini. Ya. Makanya taksimnya di sini. Sedangkan ketika saya mengatakan rumah itu mewah. Maudhunya mana? Rumah. Sedangkan rumah itu termasuk
Kuli. Oke, berarti nanti masuknya di sini. Ketika qadhiyah yang maudhu'nya itu juz'i atau juz'i dikatakan di sini itu bukan juz'i idhofi ya, tapi juz'i hakiki, maka qadhiyahnya disebut dengan qadhiyah syakhsiyah. Qadhiyahnya disebut dengan qadhiyah syakhsiyah. Kenapa? Isyarah. Masuk. Al asma al ma'rifah masuk di sini. Kalau di ilmu nahwu, ya. Oke. Kemudian yang kuli. Kuli ini ada dua tinjauan. Ma'amula hadatil afrod. Ada yang dia itu bidunihi. Berarti tanpa meninjau afrodnya. Biduniha. Ketika kuli itu tadi ya, maudhu'nya suatu qadhiyah atau proposisi yang maudhu'nya kuli. Kok kulihnya ini dia itu tanpa meninjau atau melihat afrod yang ada di dalamnya. Sebagaimana di pembahasan kemarin, pembahasan tasawurat, ketika kita membahas kuli, kuli itu punya dua dilala atau punya dua penunjukan. Apa yang ditunjukkan daripada kuli ini? Yang pertama adalah mafhum. Yang kedua adalah masoda. Ini. Ketika lafadz kuli itu di suatu proposisi atau qadhiyah yang dilihat itu afrodnya, ya. Karena yang dimaksud ketika saya mengatakan tadi, ketika saya mengatakan al insan misal atau mutaharrik. Manusia itu bergerak. Seolah-olah saya ingin mengatakan kalau ditafsir saya ingin mengatakan saya memberlakukan makna bergerak kepada masing-masing afrod yang terkandung pada lafadz insan. Sebenarnya saya ingin mengatakan seperti itu. Sehingga yutlaku atau yuradu alal mahmul itu adalah mafhum ketika di suatu proposisi atau qadhiyah. Wa yuradu alal maudhu itu adalah masoda. Sehingga ketika saya mengatakan gini, al-kulli itu suatu proposisi atau qadhiyah ketika dia itu tidak melihat dan melirik daripada masodaknya, ya, masodaknya, maka dia disebut dengan qadhiyah tabi'iyah. Disebut dengan qadhiyah tabi'iyah. Kalau yang awal tadi qadhiyah syakhsiyah, contohnya apa? Qadhiyah syakhsiyah gampang. Aziz Tholib. Ah, misal. Atau mungkin sudah Aziz saja. Aziz saja. Oke. Aziz Mahir. Di mana maudhu daripada Aziz Mahir ini adalah sesuatu kata yang bersifat kulli. Juz'i bukan kulli. Jangan terkecoh, jangan terkecoh. Ya, jangan terkecoh. Oke. Ini contoh ya, contoh daripada qadhiyah syakhsiyah. Sedangkan kulli ini ketika dia itu ma'amula hadatil afrod ada dua. Ada yang afrodnya itu muhmalah, afroduhu muhmalatun. Ada yang afroduhu muayyana. Muayyana itu berarti ditentukan. Afrodnya ditentukan. Itu. Sedangkan afroduhu muhmalah itu afrodnya tidak ditentukan.
Qadiyahnya disebut dengan qadiyah muhmalah. Sedangkan ketika afrodnya itu ditentukan, ya afrodnya ditentukan ada dua. Ada yang dia itu disebut dengan qadiyah kulliyah. Ketika apa qadiyah kulliyah ini? Ketika yang ditentukan itu adalah secara keseluruhan. Jami'il afrod. Sedangkan ketika afroduhu muayyana yang dia itu ba'dul afrod maka disebut dengan qadiyah juz iya. Nih. Sehingga masing-masing di sini qadiyah ada berapa? Yang saya sebutkan di sini. Ada satu saksiyah, dua tobi'iyah, tiga juz'iyah, empat kulliyah dan lima berarti ada lima. Tapi enggak semuanya diitibar oleh manatiko. Semuanya diitibar kecuali satu. Apa? Yang tobi'iyah saja. Tobi'iyah ini enggak mu'tabar indal manatiko. Kenapa? Karena yang dimaksud daripada qadiyah ini, maudhu'nya itu bukan afrodnya, tapi mafhumnya. Ini nanti enggak mu'tabar. Contoh, al-insan nau'un. Saya memberlakukan nau' ini, mafhum nau' kepada mafhum yang namanya insan, bukan kepada afrodnya insan. Sehingga ini enggak mu'tabar indal manatiko. Dan ini nanti dibahas di kitab-kitab yang levelnya mutawasid, bukan di sini. Yang kita bahas menjadi perhatian kita cuma 4. Apa? Qadiyah syakhsiyah yang maudhu'nya itu juz'i, qadiyah muhmalah yang maudhu'nya itu kulli, ma'amula hadatil afrod, tapi afrodnya itu muhmalah, bukan sesuatu yang ditentukan. Ya. Afrodnya bukan sesuatu yang ditentukan. Afrodnya atau individunya tidak ditentukan. Itu namanya qadiyah muhmalah. Sedangkan yang ketika kulli, di mana afrodnya itu adalah afrodnya dilirik, tapi tidak ditentukan afrodnya, maka nanti ada dua kemungkinan. Imma dia itu masuk qadiyah kulliyah, ketika apa? Yang ditentukan oleh afrod tadi itu adalah secara keseluruhan afrod. Sedangkan ketika sebagian disebut dengan qadiyah juz'iyah. Contoh, saya kasih contoh. Tadi sudah ya juz'iyah ya. Aziz mahirun atau aziz solihun. Itu termasuk qadiyah syakhsiyah. Di mana qadiyah syakhsiyah ini maudhu'nya itu juz'i, bukan kulli. Namun ketika kulli, lagi-lagi saya tegaskan, ada yang ma'amula hadatil afrod. Ketika ma'amula hadatil afrod, kadangkala afrodnya itu muhmalah. Muhmalah itu tidak ditentukan. Contoh misal, ketika saya mengatakan, oke, ketika saya mengatakan at-tullab al apa tullabul jam'iyah gitu kan. Jam'iyah al-Muhammadiyah Sholihuna. Jadi tolib-tolib daripada organisasi Muhammadiyah itu soleh. Itu, soleh. Di mana dia ini disebut dengan qadiyah muhmalah. Kenapa lagi-lagi? Tulab ini termasuk lafadz kulli. Di mana di qadiyah ini, walaupun dia itu kulli, tapi di dalam qadiyah itu tidak adanya kuantitor. Kuantitor itu adalah sur. Kalau bahasa Arabnya, kalau di apa buku-buku mantik itu adalah sur. Kuantitor itu adalah suatu kata yang menunjukkan makna sebagian atau keseluruhan. Ketika dia itu adanya kuantitor, ketika saya mengatakan bukan tulab apa jam'iyah Muhammadiyah, tapi mengatakan kullu tulab.
ada kulnya, kulun, keseluruhan, secara keseluruhan. Maka dia disebut dengan qadhiyah kulliyah. Sedangkan ketika saya mengatakan ba'du, tulab, maka dia disebut dengan qadhiyah juz'iyah. Kenapa? Karena kuantitor yang ada di dalamnya itu menunjukkan sesuatu yang maknanya itu adalah sebagian. Sedangkan kuliah, kuantornya itu adalah sesuatu yang mengindikasikan terhadap keseluruhan dari afrodnya. Sedangkan ketika nggak ada kulun, nggak ada lafadz ba'dun, tanpa disebutkan, maka disebut dengan qadhiyamu malah. Paham? Paham?